Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang soli dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah ya. Sebelum belajar jangan lupa kalian semuanya berdoa dulu ya anak-anak. Nah, hari ini kita belajar matematika tentang luas bangun datar. Kalau kemarin kita belajar tentang keliling, sekarang tentang luas. Sedikit boleh ulas lagi. Kalau keliling itu intinya kalian mencari panjang dari sisinya. Jadi sisi itu garis-garisnya ya anak-anak ya. Jadi kalau keliling kalian tinggal menambah atau menjumlahkan. Jadi di sini berapa itu tinggal ditambahkan aja semuanya. Nah, sekarang kalau luas bagaimana? Oh ya maaf, sebelum masuk ke luas saya ulas sedikit dulu ya bagaimana kemarin cara menghitung keliling ya. Jadi ini Bu Elo sudah gambar persegi panjang dan juga segitiga. Kalau persegi itu kan semuanya ya. Kalau menghitung keliling itu semuanya tinggal menjumlahkan aja. Tapi kalau mencari ada rumusnya yang seperti kalian ingat kemarin. Jadi kalau persegi itu kelilingnya adalah 4 dikali sisi. Ini adalah sisinya ya, karena sisinya semuanya sama. Jadi misalkan di sini itu 10, maka kelilingnya ya 10 dikali 4 gitu. 10 gitu. Kalau persegi panjang kelilingnya sama ya, ini tambah ini tambah ini tambah ini. Jadi seperti yang kalian ingat, ini adalah panjangnya dan ini adalah lebarnya. Panjangnya kan ada 2, ini panjang, ini lebar sama ya. Nah, cara menjumlahkan ini kan semua ditambah. Jadi nanti ada panjang tambah lebar ditambah lebar. Maka kita bisa tulis 2 dikali panjang dikali gini ya, ditambah 2 dikali lebar gini. Terus maka sama aja dengan 2 dikali panjang tambah lebar seperti ini. Jadi ini untuk keliling persegi panjang. Nah, untuk segitiga kelilingnya itu tinggal menjumlahkan ketiga sisinya, tergantung bentuk segitiganya apa. Kalau segitiganya sama sisi, misalnya ini ya, saya tulis sama sisi, berarti kelilingnya tinggal 3 dikali sisi. Tapi kalau segitiganya berbeda, sisinya berbeda, misalkan bentuknya adalah segitiga siku-siku ya, misalnya begini. Kalau segitiga siku-siku itu pasti bukan sama sisi ya, pasti ada sisi yang ini pasti lebih panjang gitu. Jadi tinggal kalian menjumlahkannya ya. Sisi A ini misalnya ini adalah, maaf, ini A, B, C, berarti ini kelilingnya adalah A tambah B tambah C kayak gitu ya. Jadi itu tadi sekilas tentang ini adalah keliling. Nah, sekarang bagaimana kalau luasnya? Nah, kalau luasnya bagaimana? Nah, jadi kalau keliling itu adalah pinggiran nih, kalau luas itu adalah di dalamnya. Kalau misalkan Bu Elo punya gambar seperti ini ya, ini Bu Elo gambar persegi. Kalau keliling itu pinggiran ini, kalau luas itu daerah yang ada di dalam sisinya. Jadi seperti yang di LKS kalian ini sudah ada, luas adalah semua wilayah yang dibatasi oleh sisi pada bangun datar nih. Bu Elo garis bawahi di sini. Semua wilayah yang dibatasi oleh sisi pada bangun datar. Berarti yang di dalamnya ini nih Bu Elo arsir. Di dalamnya ini adalah luasnya ini berapa, daerahnya ya. Seperti yang dijelaskan di LKS ini juga udah ada penjelasannya. Di sini dicontohkan persegi mencari luas daerah dengan satuan tidak baku. Satuan tidak baku di sini seperti dibuat kotak-kotak gitu Seperti yang kita ingat bahwa persegi itu sisinya sama ya. Jadi sisi bawah, samping, atas sama kanan kirinya itu sama. Nah, misalnya di sini dibuat kotak-kotak, ke kanannya 4, ke bawahnya juga ada 4, dikasih nomor. Di sini ada 16 kotak. Berarti luas daerah ini adalah untuk dijadikan satuan tidak baku ya. Luas daerahnya ini adalah 16 satuan luas di sini. Kenapa 16? Karena kotak kecilnya ada 16. Yang kita harus ingat adalah kotaknya ini harus bentuknya juga persegi juga. Seperti itu. Jadi ini persegi, kotaknya persegi. Kalau persegi panjang apa kotaknya juga persegi panjang? Enggak. Jadi ini seperti contoh di sini, menghitung luas persegi panjang ini dengan satuan tidak baku. Di sini dibuat kotak juga, tapi kotaknya tetap bentuknya persegi ya, harus kotak persegi, bener-bener persegi. Jadi kalian lihat ke kanan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Ke bawah ada 1, 2, 3. Nah, berbeda kan dengan yang persegi tadi, tapi tetap bentuknya kotak. Tetap menghitungnya berapa jumlah kotaknya ini. Ternyata ada 18, berarti luas tidak bakunya ini ada 18 satuan luas, seperti itu ya.
Ini adalah menghitung dengan satuan tidak baku. Tapi kalau ada persegi, kalian harus membuat kotak-kotak seperti ini, tambah ribet. Jadi kita akan belajar bagaimana cara mencari luasnya dengan satuan baku. Kalau kita perhatikan dalam gambar ini yang tidak baku ini, jadi sebenarnya ke kanan ini ada 4 ya. Ini saya tulis, ini ke kanan 4, ke bawah 1, 2, 3, 4. Ini juga ada 4. Nah, jadi 16 ini merupakan hasil kali dari 4 kali 4. 4 kali 4 itu sama dengan 16. Kalau misalkan nanti ke kanannya 5, ke bawahnya 5, maka di kotaknya, jumlah kotaknya juga akan menjadi berapa? 25. Misalkan ke kanan 5, ke bawahnya 5. Jadi nanti 5 kali 5 sama dengan 25 seperti ini. Nah, berarti kalau misalkan kita bisa membuat rumusnya, perhitungannya dari sisinya ini. Jadi sisi kanan dengan sisi bawah itu kita kalikan saja, maka luasnya adalah sisi dikalikan sisi, seperti itu. Jadi saya tuliskan di sini, berarti luas persegi itu adalah ini S ya, itu adalah sisi dikali sisi. Maka S, simbolnya S kali S, maka kita bisa tuliskan S kali S berarti sama dengan S kuadrat, seperti itu ya. Maka L persegi di sini adalah S kuadrat. Bagaimana dengan persegi panjang? Nah, ini gambar persegi panjang tadi, ke kanan ada 6 ya. Ini adalah panjangnya, yang ke kanan kiri ini adalah panjangnya, dan ini adalah lebarnya. Kan yang sebelah sini sama. Panjangnya ada berapa kotak ke kanan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6 kotak. Terus lebarnya ada berapa? 1, 2, 3. Oh, lebarnya ada 3 kotak. Nah, mencari luasnya itu tadi kan selain kita menghitung satu persatu, kita bisa mencari angka 18 ini dengan cara mengalikan. Jadi luasnya itu adalah 6 dikali 3, hasilnya adalah 18 satuan. Satuan luas seperti ini ya. Nah, kalau kita menjadikan dia rumus, yang ke kanan tadi adalah panjang. 6 tadi panjangnya kan? Berarti ini panjangnya dikalikan dengan yang ke bawah tadi adalah lebarnya. Maka dapat rumus luas persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar, seperti ini. Ya, panjang kali lebar. Ingat dikali ya, bukan ditambah. Kalau keliling tadi asalnya ditambah. Nah, ini kalau luas itu dikalikan, panjang dikali lebar. Nah, kita bisa tuliskan saya tulis di atas ini ya, biar muat ya. Jadi luas persegi panjang nih itu sama dengan tadi panjang dikali lebar. Gini ya. Saya tuliskan aja, tadi lupa belum ditulis P itu apa. Jadi panjang, luas persegi panjang tadi panjang kali lebar, maka rumusnya adalah P kali L. Nah, sedangkan persegi tadi ini kotak ya, kurang kotak. Persegi adalah sisi kali sisi atau S kali S, kemudian bisa disingkat lagi menjadi S kuadrat. Kalau ini paling singkat ya udah panjang kali lebar. Untuk segitiga kita bahas di pertemuan selanjutnya aja, karena ini berbeda dengan agak sedikit berbeda. Penjelasannya nanti ada sendiri ya. Nah, kalau tadi mencari luas, sekarang saya langsung kasih penjelasannya. Nah, habis ini saya kasih contoh soalnya ya. Saya langsung kasih penjelasannya untuk mencari sisinya. Jadi misalnya diketahui luasnya 100, sisinya berapa gitu. Untuk mencari sisinya itu kebalikannya. Jadi kalau tadi L itu sama dengan S kuadrat, maka S itu sama dengan kalau dibalik ya, S kuadrat itu kan sama dengan L. Maka S itu sama dengan akar dari L gitu. Nah, untuk mencari akar dari L itu kalian bisa lihat di LKS kalian halaman 27. Jadi akar itu adalah kebalikan dari bilangan kuadrat. Jadi misalkan saya tulis di sini, misalnya contoh di sini 6 ya. 6 kuadrat itu adalah 36. Maka kalau misalkan saya tulis akar 36 itu berarti sama dengan 6, kayak gitu. Jadi kebalikannya ya, Cah. Atau saya tuliskan balik biar enak. Contoh lagi. Di sini misalnya 12 kuadrat. 12 kuadrat itu adalah 144. Atau kalau saya tuliskan akar dari 144 itu adalah 12, seperti itu. Dibalik sama aja penulisannya, dibalik seperti ini. Nah, gini ya. Jadi ini minimal yang harus kalian hafalkan adalah yang ini. 1 sampai 10 kuadrat ini harus hafal. Nanti saya kasih tahu caranya kalau lebih dari 10 gimana cara mencari kuadrat atau mencari akarnya. Nanti aja di pertemuan selanjutnya. Itu kalau mencari sisi ya. Jadi sisi itu adalah akar dari luas atau akar dari L, seperti itu. Kalau mencari panjang atau lebar dari persegi panjang, misalnya seperti ini. Ditanya panjangnya berapa? Berarti P itu sama dengan luas per
lebar atau dibagi lebar ya. Berarti bisa kalian tuliskan berarti L per L kecil. Nah, kalau mencari lebar itu luas dibagi dengan panjang. Per dengan bagi itu sama ya. Maka di sini rumusnya bisa L per P seperti ini. Jadi ini kumpulan rumusnya. Sebenarnya kalau kalian paham, kalian tidak perlu menghafalkan rumus-rumus yang begini banyak, karena nanti kalian juga akan tahu kalau misalkan kalian sudah paham apa itu arti dari luas gitu ya. Nah, ini contoh soalnya. Jadi kalau misalkan ada persegi, di sini sisinya 7 cm dan persegi panjang di sini 10, di sini 6. Di sini berarti 10 itu apanya? Panjang ya, berarti panjangnya 10, maka 6 ini adalah lebarnya. Di sini berarti 7 cm itu adalah sisinya. Kita disuruh mencari luasnya nih, berarti luasnya itu sama dengan S kuadrat ya tadi, berarti 7 kuadrat. Sementara 7 kuadrat itu kalau kalian hafalkan ya, 7 kuadrat itu 49, atau kalian ada di sini 49. 7 kali 7 49 cm. Dan ingat kalau luas itu satuannya adalah dikasih kuadrat ya, cm pangkat 2. Tadi yang belum Bu Elo jelaskan. Kalau keliling satuannya nggak ada pangkatnya, jadi hanya cm ya cm, m ya m. Tapi kalau luas itu satuannya wajib ada pangkatnya. Asalnya dari mana? Karena itu nanti luasnya berarti kan asalnya dari S kali S. Berarti kan 7 cm kali 7 cm. Gini. Nah, berarti nanti cm-nya ada 2, maka dipangkatkan 2 gitu. Nah, kalau persegi panjang sama, luas persegi panjang tadi adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah 10 cm, masukkan sini panjangnya, kemudian dikali lebarnya, ini adalah 6 cm. Tinggal kita kalikan aja, 10 kali 6, 60. Cm-nya ada 2, berarti cm pangkat 2, seperti ini. Nah, sekarang contoh yang ketiga, jika diketahui luas suatu persegi adalah 81 cm kuadrat atau persegi, ditanyakan berapa S-nya. Seperti yang tadi, kita tinggal ngitung bahwa S itu sama dengan akar dari luas atau akar dari L ya, atau akar dari L. Maka L-nya tadi 81, berarti S-nya itu akar dari 81. Kita lihat 81 di akar itu berapa? Kalian harus hafal ya. Kita lihat di sini ya, 81 di akar, ini 9 kuadrat 81, berarti akar 81 itu, berarti akar 81 itu sama dengan 9, seperti itu. Berarti ini jawabannya S-nya adalah 9. Nah, ingat 81 tadi kan cm kuadrat di akar. Maka di sini kalau sudah masuk ke sisi satuannya kuadratnya hilang, tinggal cm-nya aja. Kayak gitu. Jadi ini S-nya adalah 9 cm. Nah, sekarang contoh yang keempat, di sini luasnya 92, kemudian di sini lebar berarti ini ya. Ini adalah lebarnya, kemudian ini panjangnya yang ditanyakan. Panjangnya berapa? Nah, seperti yang kita ingat tadi, bahwa luas tadi adalah panjang dikalikan lebar. Maka kalau kita mencari panjang, berarti kan kebalikannya kan? Berarti gampangnya gini Cah. Kalau mencari panjang berarti L-nya nanti kan dia masuk ke ruas kiri, dia jadi ke bawah sini. Nah, kalau mau mencari P, berarti P itu sama dengan L besar per L kecil, seperti ini. Atau bisa kita tuliskan L dibagi L, sama aja. Luas dibagi lebar gitu ya. Luas dibagi lebar. Luasnya berapa? Tadi luasnya adalah 92. Terus lebarnya adalah 4. Nah, ini kita bagi 92 dibagi 4. Kalian masih ingat pembagian yang dulu pernah saya ajarkan? Jadi yang pakai model sisa 9 dibagi 4. Satu sampingnya ya. 9 dibagi 4 itu hasilnya kan 9 bagi 4 itu kan 2 ya. 2 sisa 1. Berarti sini kalian tulis 2, satunya tulis di sini. Tuh. Ya, ingat ya, 9 bagi 4 adalah 2 sisa 1. Karena 4 dikali 2 itu kan 8. Ya kan? 4 kali 2 kan 8. Berarti mau menjadi 9 berarti kan sisa 1. Sisanya tulis di sini. Terus sekarang kita bagi 12. Ini 1 dengan 2, 12 dibagi 4. Hasilnya adalah 3. Pas ya, nggak ada sisa ya. Sisa 0. Berarti udah selesai. 3. Berarti 3 tulis di sini. Berarti hasilnya panjangnya itu adalah 23 cm. Gitu. Nah, sudah, sekarang tugas kalian adalah yang pertama, kalian catat materi dari video ini tadi ya di buku kalian. Setelah itu kalian foto dan setorkan ke grup kelas. Maksudnya ke grup matematika.
Kemudian yang kedua, kalian kerjakan soal jawaban, harus ada caranya ya, di buku juga. Kalau yang ini tidak usah difoto ya, cukup dikerjakan dan mengisi checklist. Bu Elo cek saat luring. Yang dikerjakan adalah halaman 29 yang A dan C. Ini 29 yang A dan C. Nggak usah digambar, langsung dijawab aja pakai cara. Terus kemudian sama halaman 31 nomor 4 dan 5. Nih halaman 31 nomor 4 dan 5 langsung dijawab pakai cara di buku ya, dijawab pakai cara di buku tulis, jangan di LKS. Nah oke anak-anak yang soleh dan solehah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa nanti dicatat materi dan juga contoh soalnya tadi ya. Setelah itu difoto dikirimkan ke grup nih, materi dan contoh soalnya nih. Kalian bisa screenshot kemudian mencatatnya. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Semoga mempermudah kalian dalam belajar. Tetap jaga protokol kesehatan. Salam untuk Bapak Ibu di rumah. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari Bu Ella. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.